Episode 30. Kok lama, Ra? Tanya Ratih. Itu Pak David itu. Sakit? Jawab Dara sedikit gugup. Jadi agak lama gitu deh jelasinnya. Jawab Dara membuat Ratih dan Ranti saling pandang. Kenapa kalian? Nggak percaya? Lihat aja sendiri. Pak David muntah-muntah. Ucap Dara saat melihat ekspresi kedua sahabatnya ini. Siapa bilang nggak percaya? Percaya kok. Iya kan Tih, percaya. Cuma agak heran aja kenapa Pak David terus minta kamu yang menjelaskannya. Kenapa sekali-kali nggak minta kita? Kita kan juga mau deketin Pak David, Ra. Ujar Ranti dan diangguki Ratih setuju. Kalian suka Pak David? Tanya Dara. Bukan suka tapi kagum. Abisnya doi tampan banget, Ra. Udah punya pacar belum ya Pak Davidnya? Kalau punya anak dari Pak David kayaknya seru deh, Ra, pasti tampan dan ganteng. Celetuk Ratih. Ya lihat bibit ibunya dulu dong. Kalau jelek bisa aja kan anaknya ikutan jelek. Ikut ke ibunya. Jawab Dara. Iya juga iya, Ra, hihihi. Sahut Ratih tertawa kecil. Dara menghela nafas panjang. Untung saja dua sahabatnya ini tidak curiga. Tadi dia ingin segera kembali ke pabrik tapi David terus saja memeluknya. Meskipun tidak melakukan apa-apa. Tapi Dara merasa ketakutan jika ada yang mengetahui hubungan mereka, bisa-bisa Dara dituduh perempuan penggoda. Ataupun gatal. Karena dia sudah punya suami padahal orang tidak tahu apa yang sudah terjadi pada rumah tangganya selama ini. Mas, kalau begini terus sepertinya kamu harus berobat deh, Mas. Aku khawatir. Ucap Dara sambil menggosok punggung David yang tengah berbaring di pahanya. David tak mengizinkan Dara pergi dari sisinya. Karena bau tubuh Dara membuatnya tenang dan jika berjauhan David akan merasa mual lagi. Apa begini efek kecanduan istri orang? Ya sayang nggak mau jauh. Ujar David lemah. Bisa jadi. Jawab Dara asal. Apa mungkin ini karma untukku sayang karena sudah mengganggu kamu yang memiliki suami? Tanya David. Karma kok begini, Mas? Ini sih doyan. Celetuk Dara membuat David terkekeh kecil. Memang benar jika dia berjauhan dengan Dara mualnya semakin parah. Wangi tubuh Dara lah yang bisa membantu David lebih tenang. Besok aku temani Mas ke dokter saja biar tahu apa penyakitnya, Mas. Ucap Dara dan diangguki David lemah. Ayo tidur. Sini aku peluk ya. Jawab David yang memang ingin berbaring bawah ketiak Dara. Dara, kamu di mana? Aku tunggu di rumah sekarang. Pesan Harry. Ternyata Harry langsung mengurus cutinya agar bisa menyelesaikan urusannya dengan Dara. Dia tidak mau hubungannya dan Dara justru makin memburuk. Dara membelalakan matanya saat melihat isi pesan Harry yang sudah menunggunya di rumah. Aku kerja. Jawab Dara. Aku susul ke tempat kerja jika kamu tidak mau pulang. Ancam Harry membuat Dara bangkit dari tempat tidurnya dan segera merapikan penampilannya. Diliriknya David yang masih tertidur pulas. Dara tidak tega membangunkannya karena semalam David mengingau dan baru tertidur pukul 2 dini hari. Diciumnya kening kekasihnya ini, lalu Dara segera pergi. Dara juga merasa perlu menyelesaikan permasalahannya dan Harry agar segera bercerai. Sayang, aku bisa jelaskan semuanya.
Rania hanya perempuan yang tidak penting. Ucap Harry yang ingin menggenggam tangan Dara tapi ditepis oleh perempuan cantik ini. Sampai dia hamil kamu bilang tidak penting. Di mana otakmu Mas? Ra. Aku mohon beri aku kesempatan kedua Ra. Aku akan berusaha adil pada kalian. Rania juga mengetahui pernikahan ini aku rasa kalian bisa menjadi istri-istri yang penurut. Tapi jika kamu keberatan aku akan meninggalkan Rania setelah dia melahirkan bujuk Harry. Mas aku sudah mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Dan sebentar lagi kita berpisah aku tidak bisa menerima kamu lagi Mas. Karena selama ini aku yang menjadi istri kedua di rumah tanggamu. Dan perempuan itu, ucap Dara membuat Harry meradang dia tak mau berpisah dari Dara apalagi perempuan itu sangat cantik sekarang. Tidak, aku tidak mau kita bercerai Ra. Beri aku kesempatan aku janji semuanya akan baik-baik saja. Kekeh Harry. Tapi aku tidak mau dimadu Mas. Ra. Tolong pikirkan nasib ibuku. Dia pasti kecewa Ra kalau kita bercerai. Kamu tahu kan ibuku seorang janda. Apa kamu tidak pernah memikirkan nasibku Mas menjadi istri kedua? Cap pelakor akan selalu ada untukku. Ujar Dara yang mulai emosi. Ra. Kita bisa mulai dari awal lagi. Kamu boleh hamil Ra. Aku izinkan kamu buka kebunnya. Kita akan punya anak dan aku akan berusaha adil pada kamu. Bujuk Harry membuat Dara menyeringai tipis. Terlambat Mas. Aku sudah tidak tertarik lagi padamu. Aku sudah memutuskan semuanya. Ketus Dara. Harry menarik T asteris buh Dara dan menyeretnya ke ranjang lalu mendorong tubuh mungil tersebut di atas ranjang dan menindihnya. Lepas Mas! Teriak Dara tapi tak dihiraukan oleh Harry. Sudah hampir 3 bulan dia tidak pernah dia tiduri lagi oleh Harry membuat Dara jijik. Apalagi setelah tahu Harry memiliki istri lagi selain dirinya. Perasaan Dara sudah hilang pada lelaki yang dijodohkan ibunya ini. Dara terus memberontak saat Harry mengasteris umi bibirnya. Kamu tidak akan bisa lepas dari Kura. Aku mau kamu hamil anakku. Mas lepas. Tolong. Pekik Dara. Hahaha. Percuma kamu minta tolong Ra. Kita masih sah suami istri jadi tidak akan ada yang bisa menolongmu. Ucap Harry sambil mengasteris tubuh Dara membuat Dara mual dan menyemburkan muntahnya di wajah Harry. Huek, 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 Dara. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Pekik Harry kesal karena wajahnya penuh muntahan Dara. Dara memanfaatkan situasi dengan mendorong T asteris bu Harry kuat lalu segera pergi. Meskipun bajunya penuh dengan muntahan Dara tetap pergi. Dia tidak ingin Harry menyet buhinya lagi. Sayang. Panggil David meraba ranjang di sebelahnya dengan mata masih terpejam. Sayang. Kamu di mana? Panggil David lagi melihat ke arah kamar mandi tidak ada Dara lalu lelaki berperawakan tinggi ini segera keluar kamar. Ra. Dara sayang. Pekiknya tapi tidak orang di luar membuat David panik kehilangan sang kekasih. Apa Dara ke kantor ya? Batinnya. David mengambil ponselnya dan menghubungi Dara. Tut. Tut. Sial, kemana Dara? Pekiknya kesal karena sang kekasih meninggalkannya begitu saja. Apa yang terjadi dengan kekasihnya ini? Biasanya Dara tidak pernah begini.